Halo, halo. Apakah suara Bapak terdengar jelas? Halo, halo. Jelas Pak, Jelas jelas. Pak, jelas. Jelas Pak, jelas Jelas Pak. ya? Oke, terima kasih. Kita tunggu sebentar lagi. Jumlah yang join baru 20-an orang ya. Kita tunggu sebentar lagi, 2 menit lagi. Nah, ini merupakan gabungan Bapak aja. Jadi harapannya seharusnya ya 40 lebih ya. Kalau satu kelas terdiri atas 20 lebih, nah berarti diharapkan lebih dari 40 orang yang ikut. Silakan bagi yang sudah join, jangan lupa untuk mengisi absen. Seperti biasa ya, lagi dan lagi akan terus Bapak ingatkan setiap kali Bapak masuk. Jangan lupa untuk mengisi absen ya. Absen lewat e-learning seperti biasa dengan cara klik ya sebagai bukti tanda kehadiran kalian. Dan ini lumayan 40% ya. Kalau dihitung sebanyak 16 kali pertemuan atau dalam satu semester ini ya. Jadi lumayan 40%. Dan ini tidak ada hubungannya dengan nilai secara akademik ya. Tidak ada hubungannya dengan nilai UTS, UAS, tugas ya. Hal itu kan menentukan nilai kemampuan kompetensi seseorang ya. Nah, sedangkan presensi ini murni dinilai dari ya kerajinannya ya, eh, attitude-nya dan sebagainya ya. Jadi lumayan 40%. Jadi Bapak sangat menghargai bagi kalian yang ikut perkuliahan ya, baik itu dilakukan secara tatap muka maupun secara online Zoom ya. Atau misalkan tidak terjadi perkuliahan ya, libur misalkan, atau Bapak hanya memberikan tugas kuis, kemudian kalian tetap klik absen, nah Bapak sangat menghargai itu, lumayan 40%. Baik, Bapak izin share screen ya, kelihatan ya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini hari Kamis ya, tanggal 24 April tahun 2025, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berjumpa kembali ya, walaupun tetap dilaksanakan secara online karena Bapak kemarin ada betakun lawan Pak Jauhari ya, yang split waktunya dengan Bapak mengajar di Banjarbaru. Ujar Sidin gak ada masuk ya. Nah, ada kesibukan, ada haoran, jadi Sidin hanya memberikan materi dan tugas kalau ada salah seperti itu. Intinya kada ke Banjarbaru Sidin. Jadi Bapak pikir Bapak samakan aja sudah ya, Bapak samakan aja. Nah, tapi insya Allah mudah-mudahan ya di kesempatan yang lain nanti kita bisa berjumpa secara tatap muka ya di dalam kelas. Tapi insya Allah perkuliahan kita walaupun dilakukan secara online Zoom tidak akan mengurangi dari apa namanya keluasan materi yang akan disampaikan ya. Artinya di dalam kelas itu kurang lebih sama dengan Zoom. Yang penting kalian tetap fokus, tetap mengamati ya eh, materi pembelajaran yang disampaikan ya. Insya Allah tidak akan mengurangi dari eh,
kompetensinya ya. Kemudian juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta dengan keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman ya. Baik ya, minggu ini diperkirakan kita sudah sampai di pertemuan yang kelima ya, diperkirakan ya. Kalau tidak lepas ya dari kalender akademik, seharusnya kita sudah berada di minggu yang kelima ya. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam materi ya, mulai dari pengantar, testing dan implementasi ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang dasar-dasar dalam software testing. Kemudian di pertemuan ketiga, Bapak memberikan tugas ya, tugas kedua. Kemarin sudah Bapak perlihatkan ya nilai-nilainya. Nanti kalau misalkan ada tambahan ya yang sudah mengerjakan tugas kedua, nanti di pertemuan lain nanti insya Allah akan Bapak preview lagi ya. Kita perlihatkan kembali nilai dari tugas yang kedua ya. Kemarin ya, minggu kemarin di pertemuan keempat kita membahas tentang jenis-jenis testing ya dalam pengembangan teknologi informasi. Nah, di situ sudah dijelaskan tentang berbagai macam ya eh, jenis pengujian, mulai dari porsi yang kecil ya unit testing, kemudian mengarah ke porsi yang lebih besar yaitu integration testing, kemudian mengarah ke lingkup scope yang lebih besar lagi ya yaitu sistem testing, melakukan pengujian secara menyeluruh, dan yang terakhir adalah apa namanya acceptance testing ya. Artinya kita melakukan pengujian kurang lebih sama seperti sistem testing, tetapi kita melibatkan orang luar, melibatkan quality assurance, melibatkan user ya atau pengguna secara langsung. Tentu saja dengan menggunakan database dan record yang asli di lapangan ya. Nah, hari ini yang kita bahas adalah tahapan-tahapan pengujian ya. Jadi kemarin jenis-jenis testing, nah sekarang tahapan-tahapan testing. Ini masih berhubungan ya, saling terikat ya pembahasannya antara satu dengan yang lain. Termasuk dalam pembahasan ini adalah tahapan-tahapan melakukan pengujian ya. Kalau misalkan ada pertanyaan ya seputar pembahasan kita sebelumnya, monggo silakan ya, bisa secara langsung betul atau melalui chat ya, atau melalui chat. Jadi kalau misalkan Supan, Supan non kekawanan Petakun nanti kelihatan, nah, boleh melalui chat ya, melalui chat. Baik ya, kita bahas tentang tahapan-tahapan testing dalam pengembangan TI ya, teknologi informasi. Sekali lagi Bapak ingatkan ya, jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Nanti di akhir perjumpaan kita hari ini, nanti akan Bapak perlihatkan siapa-siapa yang sudah mengisi ya. Nanti akan Bapak absen eh, yang belum mengklik ya. Nanti akan Bapak sebutkan satu-satu ya. Baik, ini outline pembahasan kita ya. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, nah pengujian itu tentu saja dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan ya. Jadi ada prosesnya. Jadi dari tahapan yang planning ya, kemudian tes design atau test case, kemudian kita melakukan pengujiannya sampai nanti kita melakukan evaluasi dan seterusnya. Nah, tahapan ini penting ya, mengingat yang namanya testing atau pengujian ini tidak bisa sembarangan dilakukan ya. Tidak bisa sembarangan di planning dan dieksekusi, dan juga tidak bisa dilakukan sembarangan oleh tester-tester tertentu ya. Nah, jadi
supaya eh, tidak melakukan kesalahan ya, tidak terjadi eh, kegagalan ya, terutama nanti pada saat rilis, pada saat pengujian yang dilakukan secara massal, apalagi melibatkan user pengguna secara langsung di lapangan, maka perlu yang namanya eh, tahapan-tahapan pengujian ya. Paling sedikit ya ada lima, ada lima tahapan yang bisa dilakukan bagi seorang tester ya, atau di sini misalkan boleh dilakukan oleh developer ya yang mendevelop suatu aplikasi, walaupun banyak dari beberapa sumber yang ada ya berbeda ya. Kalau kita membaca dari beberapa sumber maka wajar terjadi beberapa perbedaan ya. Tapi paling tidak paling sedikit terdapat lima tahapan ya yang bisa kita ambil dalam melakukan pengujian perangkat lunak. Yang pertama adalah membuat planning ya, perencanaan pengujian. Jadi planning dulu yang dirancang. Yang kedua, membuat analisis ya. Jadi setelah di planning, direncanakan ya apa nanti akan kita uji, bagian yang mana, dashboard yang mana, eh, apa namanya, antar muka yang mana ya. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan analisis ya. Analisis di sini maksudnya adalah kita sekaligus merancang pengujiannya. Nah, nanti ada istilah yang namanya test case ya. Test case dari kemarin pembahasan kita sebelumnya juga sudah ada penyampaian tentang istilah ini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya nanti akan dijelaskan ya lebih lanjut apa itu test case. Nah, tapi intinya di dalam eh, tahapan ujian ini pada tahap berikutnya yang kedua ini merancang dan membuat test case ya sekaligus juga melakukan analisis. Kemudian tahapan yang ketiga adalah melakukan pengujiannya ya melakukan pengujiannya. Jadi setelah kita rancang baru kemudian tahapan berikutnya adalah melakukan running test ya melakukan pengujiannya secara langsung. Dengan cara apa? Tentu saja dengan membuka aplikasinya, di running, dijalankan, kemudian kita jalankan seluruh instruksi termasuk transaksi-transaksi yang ada di dalamnya, baik itu input maupun outputnya. Nah, tahapan berikutnya adalah membuat evaluasi ya. Jadi setelah kita melakukan running test, kita buat satu evaluasi atau kesimpulan dari pelaksanaan pengujiannya. Nah, apakah pengujiannya berhasil atau pengujian terjadi drop ya, disebabkan karena ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian tahapan yang terakhir adalah tes closure ya atau penutupan. Penutupan sekaligus penyampaian ya dalam bentuk sebuah dokumen bahwa ini layak atau tidak ya untuk dirilis atau diserahkan kepada lingkungan produksi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu ya, satu persatu mulai dari perencanaan sampai nanti tes closure ya. Tahapan yang pertama adalah perencanaan ya, perencanaan pengujian atau test planning. Nah, jadi ini penting ya, dan ini menjadi acuan atau landasan dasar bagaimana kita eh, merancang sebuah test case dan test data. Ya. Apa itu perencanaan pengujian? Yaitu tahap awal ya dalam pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk merancang strategi dan cakupan pengujian. Nah, jadi di sini kita tugasnya adalah membuat cakupan pengujian ya. Sama seperti ketika kita melakukan penelitian, maka kita di situ harus membahas tentang
cakupan atau ruang lingkup pengujian, ya, penelitian. Misalkan yang kita teliti itu adalah hanya bagian akademik, hanya bagian kepegawaian. Maka lingkup-lingkup atau cakupan yang di luar dari batasan itu tidak akan kita bahas, ya. Nah, di sini di dalam merancang perencanaan pengujian, ya, tahap yang pertama adalah kita membuat perencanaan. Nah, perencanaan di sini kita harus membuat satu ruang lingkup pengujian supaya tidak melenceng kemana-mana, ya. Selain itu kita juga merancang pendekatannya, ya. Artinya teknik atau metode yang kita digunakan itu apa, ya? Apakah kita menggunakan white box, black box, gray box, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian kita juga merancang sumber daya, artinya siapa nanti yang akan melakukan pengujiannya. Kemudian kapan kita melakukan pengujiannya, berapa hari pengujian itu dilakukan, dan seterusnya. Nah, inilah perencanaan pengujian, ya. Apa maksud dan tujuannya? Yang pertama adalah menetapkan ruang lingkup, ya. Nah, jadi jelas ya ruang lingkupnya, cakupan-cakupannya yang diuji itu adalah bagian apa saja. Kalau seandainya aplikasinya skala kecil, ya, ya ini ruang lingkupnya mungkin tidak perlu dibahas. Tetapi kalau aplikasinya sudah kelas menengah ke atas, ya, aplikasi besar, maka harus, ya, ruang lingkup ini harus ditentukan. Supaya apa? Supaya kita bisa menentukan dan tidak terjadi kesalahan ketika melakukan pengujian, ya. Kemudian juga mengidentifikasi jenis pengujian yang dilakukan. Nah, jadi misalkan kita eh, menentukan jenis pengujiannya adalah unit testing, ya. Ini pembahasan kita kemarin, ya. Ada unit testing, integration testing, system testing, kemudian uji keberterimaan dan seterusnya, ya. Jadi jelas ya di dalam planning ini kita harus menentukan jenis pengujian yang dilakukan adalah jenis apa, ya. Apakah skala besar atau skala unit atau skala integration. Kemudian juga menentukan alat dan metode yang digunakan, ya. Nah, jadi kita harus menyediakan sumber dayanya, ya. Tools-toolsnya harus disediakan. Dan kita juga harus menentukan metode apa. Oh, metode yang digunakan adalah black box misalkan. Nah, ini nanti kita pembahasannya lebih rinci, ya, di ya insya Allah pertemuan yang akan datang, ya. Jadi ada black box, ada white box testing. Kemudian juga menentukan strategi pengujian, ya. Apakah pengujiannya dilakukan secara otomatis atau secara manual. Nah, sekilas ini sudah kita bahas di jenis testing kemarin, ya, bahwa ada istilah automating dan manual testing. Melakukan pengujian bisa secara manual atau secara otomatis. Kalau white box ini bisa menggunakan framework, ya, framework. Nah, framework satu tools alat bantu yang bisa digunakan untuk membuat pengujian menjadi lebih cepat, lebih mudah dan efektif, ya, yaitu dengan mengotomatisasi pengujian itu sendiri. Kita juga bisa melakukan pengujian secara manual, yaitu dengan membuat black box, ya. Jadi kita membuat antarmukanya, baru kemudian kita hubungkan dengan codingnya, ya, terhubung dengan coding, baru kemudian kita running, jalankan dan menguji seluruh transaksi yang ada di dalam antarmuka tersebut. Berikutnya adalah mengidentifikasi SDM-nya, ya, sumber dayanya. Artinya nanti siapa yang akan melakukan pengujiannya. Nanti ditunjuk, ya, apakah perorangan, apakah tim, ya, dan seterusnya. Juga ditentukan waktunya, ya, kapan nanti pengujiannya, kemudian berapa hari pengujiannya dilakukan, ya, tools yang digunakan, ya. Tentu saja dalam pengujian ini kita harus menyediakan eh, sarana dan prasarana pengujian, ya. Misalkan kita harus menyediakan komputer, ya, menyediakan laptop, kemudian jaringan,
server dan seterusnya. Nah, itu harus ada ya. Dan ini di planning ya, semuanya di planning. Membuat rencana jadwal pengujian. Nah, ini waktunya tadi ya. Sampai nanti menentukan kriteria keberhasilan dan kegagalan. Artinya hasil akhir yang ingin dicapai itu apa ya. Nah, tentu saja kriteria keberhasilan yang kita ingin capai. Tetapi nanti ketika dalam perjalanannya ya ada masalah, ada terjadi blok, defect, error dan seterusnya, maka dari awal kita harus menentukan kriteria keberhasilan dan kegagalan. Manfaatnya adalah, nah, kurang lebih sama seperti tujuan tadi ya, artinya untuk membuat waktu, sumber daya, ya, SDM-nya itu lebih efisien ya, dengan membuat perencanaan yang terarah. Ya. Kemudian menghindari pengujian yang serampangan, yang asal-asalan ya, karena semuanya itu nanti akan dibuat satu catatannya, ada dokumentasinya. Sama seperti ketika kalian nanti di semester yang akan datang membuat bab 4 skripsi ya. Jadi di dalam bab 4 skripsi itu kalian harus membuat satu dokumentasi tentang pengujian yang sudah dilakukan ya. Nah, di situ juga dijelaskan tentang perencanaan pengujian ya. Jadi dengan membuat itu pengujian menjadi lebih terarah. Memastikan tim memiliki pemahaman yang sama. Nah, ini juga ya. Kalau misalkan pengujiannya dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka dengan membuat planning ya, perencanaan pengujian yang baik, kita itu menjadi apa ya, pemahamannya itu menjadi menjadi sama ya antara satu tester dengan tester yang lain. Bayangkan kalau seandainya dilakukan oleh tim, kemudian planningnya tidak jelas ya, bahkan tidak ada misalkan, maka pembagian job atau tugasnya itu menjadi apa? Menjadi tidak terarah ya. Kamu menguji apa? Saya menguji apa? Yang lain, tim yang lain nanti menguji apa? Nah, dengan adanya planning yang jelas ya, jadi antara satu tester dengan tester yang lain itu pemahamannya sama ya, mainstreamnya itu sama ya. Kemudian juga mengurangi resiko kesalahan selama pengujian. Nah, ini jelas ya. Dengan adanya planning akan mengurangi resiko kesalahan. Meningkatkan kualitas software. Nah, ini juga jelas ya. Meningkatkan kualitas perangkat lunak karena pengujian dilakukan dengan baik ya. Nah, kemudian dia memastikan semua aspek penting diuji sebelum kita implementasi di lapangan. Nah, apa outputnya ya? Output atau hasil yang dibuat ya di dalam tahapan pertama ini adalah yang pertama test plan ya, dokumen perencana pengujian ya. Nanti ada contohnya ya. Yang kedua adalah daftar kebutuhan pengujian. Nah, ini sebenarnya jadi satu aja ya, jadi satu aja. Ini supaya lebih memudahkan, anggaplah hasil output yang dihasilkan dalam tahapan pertama ini ada dua, yaitu test plan dan test requirement. Nah, komponen apa saja yang ada di dalam test plan? Yang pertama ada ID dokumen ya. ID dokumen ini artinya sama seperti penomoran lah ya, penomoran supaya jelas nanti eh, dan lebih terarah tentang bagian apa saja ya, atau unit apa saja yang akan dilakukan pengujiannya. Maka harus dibuat yang namanya ID dokumen. Sama seperti mahasiswa ya. Mahasiswa itu harus memiliki ID ya. ID-nya adalah NPM ya. Kalau kita sebagai masyarakat maka kita memiliki ID yang namanya NIK ya, tanda kependudukan ya. Nanti kalau kita bekerja nanti kita punya NIP ya, nomor induk pegawai ya. Nah, dan seterusnya. Intinya eh, semuanya itu memiliki ID ya, ID atau kode ya, supaya nanti lebih mudah dalam
melakukan pencarian dan pembagian tugasnya ya. Di dalam dokumen ya, dokumen test plan juga ada pendahuluan. Nah, ini isinya setelah yang pandang, latar belakang tentang pelaksanaan pengujian ya. Kemudian juga yang ruang lingkup, nah ini dijelaskan di awal tadi tentang apa saja, bagian apa saja yang akan diuji dan bagian apa saja yang tidak dilakukan pengujiannya. Jadi pengujian itu tidak mesti harus selalu secara keseluruhan ya. Bisa saja nanti pada tahapan-tahapan tertentu kita hanya melakukan ruang lingkup tertentu. Jadi tidak mesti harus semuanya ya. Strategi pengujian. Nah, strategi pengujian. Pendekatan yang akan dilakukan. Maksudnya adalah kita harus menentukan pengujiannya dengan menggunakan teknik atau metode apa ya. Bisa white box, black box, dan seterusnya. Sumber daya, nah berarti tim ya. Timnya, orangnya, tools yang digunakan, sarana prasarana, peralatan yang diperlukan. Jadwal ini jelas ya. Kapan waktunya, berapa hari, berapa kali pengujiannya, kriteria, nah standar untuk menyatakan pengujian dianggap selesai ya. Misalkan kalau pengujiannya terdapat error, nah errornya itu sampai sejauh apa? Apakah hanya minor ya? Di atasnya itu ada major, di atasnya lagi nanti ada kritis. Kalau sudah kritis ya berarti ini harus dilakukan cek ulang secara keseluruhan. Tetapi kalau hanya error yang sifatnya minor ya, nah itu nanti bisa ya, bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Contoh ya, nah ini contoh sederhana dari sebuah dokumen test plan. Misalkan kita melakukan pengujian ya untuk sistem absen mahasiswa ya. Nah, tes plannya seperti apa? Tes plannya terdiri atas ruang lingkup ya, ruang lingkup pengujian fitur login dan pencatatan kehadiran. Nah, ruang lingkupnya jelas ya. Kita hanya melakukan pengujian terhadap fitur login ya, fitur login dan pencatatan kehadiran. Nah, pakai apa? Oh, kita menggunakan metode black box ya atau manual testing. Nah, siapa yang melakukan pengujiannya? Oh, ada dua orang. Ditunjuk dua orang yang melakukan pengujian. Kemudian ada satu tool spreadsheet dan pencatatan. Jadwalnya kapan? Oh, jadwalnya misalkan dilakukan tanggal ini sekian-sekian dan dilakukan selama 3 hari. Nah, exit kriterianya adalah semua test case harus dijalankan dan tidak ada error yang kritis ya. Nah, jangan sampai kritis. Tapi kalau misalkan di bawah itu boleh nanti diteruskan ke test plan atau tahapan berikutnya. Nah, itu tahapan yang pertama ya. Tahapan test plan atau tahapan perencanaan ya. Silakan, adakah yang ingin ditanyakan sebelum Bapak melanjutkan ke tahapan yang kedua ya, yaitu analisis dan perancangan pengujian. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Berapa orang sudah? Oh, 42 orang, lumayan ya. Silakan, kasus pengujian kemudian dirancang ya, berdasarkan spesifikasi kebutuhan sistem ya. Jadi apa yang sudah kita buat tes plan-nya di awal tadi atau tahap pertama tadi, nah kemudian di sini ya kita jabarkan kembali ya, kita jabarkan kembali. Nah, tahapan ini merupakan proses menganalisis kebutuhan sistem atau software ya, dan kemudian merancang skenario pengujian yang tepat. Nah, hasil akhir dari tahapan kedua ini adalah membuat test case dan test data ya. Test case dan test data. Nah, ini nanti akan kita bahas ya secara detail di pembelajaran yang akan datang ya.
Apa itu test case, contohnya nanti seperti apa, tes data, tes plan, dan seterusnya. Nah, pada tahapan ini ya, pada pembelajaran hari ini kita khusus membahas tentang tahapan pengujiannya dulu. Nah, nanti bentuk test case itu seperti apa, isinya seperti apa, nanti insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tetapi nanti insya Allah di sini Bapak kasih contoh-contohnya ya, tapi tidak dijabarkan lebih lanjut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengidentifikasi apa saja yang perlu diuji ya. Tahapan pertama kita hanya membuat ruang lingkup ya. Ruang lingkup di situ dijelaskan kita akan melakukan pengujian terhadap lingkup login input absensi mahasiswa misalkan. Nah, itu kan masih belum dijabarkan ya. Belum jelas dijabarkan tentang bagian apa saja yang akan diuji ya. Nah, disinilah ya di tahapan yang kedua ini kita akan merancang eh, kasus-kasus pengujiannya ya dengan membuat test case namanya kasus-kasus pengujian. Misalkan yang diuji nanti adalah tombol login misalkan atau eh, pengisian username dan password misalkan dan seterusnya ya. Nah, di situ juga kita harus menentukan tes datanya ya atau data uji. Data uji di sini maksudnya kita membuat apa namanya serangkaian kasus untuk input datanya ya. Manfaatnya apa? Meningkatkan efektivitas pengujian. Kemudian menghindari potensi kesalahan dalam desain pengujian. Nah, karena ini merupakan tingkat tingkat lanjut ya dari tahapan sebelumnya ya, yaitu tahapan planning tadi. Maka potensi kesalahan itu bisa terjadi. Makanya dibuatlah yang namanya test case dan test data ya. Memastikan semua kebutuhan telah memiliki ujiannya ya. Nah, jadi nanti dalam pembuatan test case ini ya dipastikan seluruh tombol-tombol transaksi itu harus diuji ya. Artinya semua kebutuhan telah memiliki pengujiannya ya. Menyiapkan pengujian yang sistematis dan jangan lupa ya, semua yang kita lakukan ini harus dokumentasi. Semuanya tercatat. Ya. Tidak ada yang tidak tercatat ya. Semuanya harus tercatat. Ya, sama seperti sebuah skripsi ya. Semuanya itu tercatat ya di bab 4 skripsi. Membantu tim pengujian bekerja lebih cepat. Nah, jadi dengan adanya dokumen ini jelas ya tester akan lebih terarah dalam melakukan pengujiannya. Efisien ya, waktunya menjadi lebih cepat dan efisien. Nah, outputnya jelas ya, yaitu test case tadi. Test case data uji untuk simulasi pengujian. Hmm. Nah, langsung contoh aja ya, biar lebih mudah memahaminya. Contoh ya, misalkan di sini kita melanjutkan dari tahapan awal tadi. Nah, ada sistem login mahasiswa. Login mahasiswa. Nah, kebutuhannya adalah mahasiswa dapat login dengan menggunakan atau menginput NIM dan password ya, NIM dan password. Jadi dua nanti yang input ya, ada NIM dan password. Dan nanti ada tombol login ya, tombol login. Nah, di sini pada tahapan kedua ini kita harus membuat test case ya, uji kasus. Uji kasus yang pertama adalah ketika kita mengisi NIM dan password dengan isian yang benar ya, valid. Maka di dalam dokumen itu, dalam dokumen test case, kita harus menjelaskan ya, bahwa ketika hasil yang diharapkan itu adalah berhasil ya, apa namanya, di dalam dokumen kita harus menulis ya hasil yang diharapkan seperti apa ya. Oh, yang diharapkan adalah ketika kita menginput NIM dan password yang benar, maka login akan berhasil ya. Harusnya seperti itu ya. Jadi harus dibuat ekspektasi ya, semacam ekspektasi
ketika kita melakukan input NIM dan password yang benar, maka apa yang akan terjadi? Nah, itu namanya ekspektasi ya, atau hasil yang diharapkan. Bapak akan kasih contoh sebuah skripsi ya. Nah, ini ya. Nah, di bab 4 ini kan judulnya implementasi dan pengujian ya. Dan ini kebetulan judulnya berhubungan dengan aplikasi sistem informasi. Di dalam bab 4 dia harus merancang pengujian ya. Skenario pengujiannya seperti apa? Oh, ini teknik metode pengujian menggunakan black box testing ya. Black box testing. Nanti dijelaskan black box testing itu apa, manfaatnya, gunanya apa, tujuannya apa, dan seterusnya ya. Nah, sampai nanti dia membuat planning ya, rancangan pengujian. Oh, uji nanti adalah bagian ini saja. Nah, ya. Ini di bab 4 ya. Di bab 4 dijelaskan tentang test plan ya. Oh, yang diuji adalah data pemohon, data user, nah, dan seterusnya ya. Data login ya, dan seterusnya. Nah, nanti di sini kan harus dijelaskan lagi ya. Test case login itu bentuknya seperti apa? Nah, itu nanti dijelaskan di dalam hasil pengujian. Hasil pengujian. Nah, misalkan di sini untuk login pengguna ya, dia membuat dua buah test case ya. Test case yang pertama dan test case yang kedua ya. Ini namanya test case. Test case yang pertama adalah saat dia menginput login ya, username dan password tetapi isiannya salah ya. Data yang dimasukkan misalkan salah ya. Maka apa yang terjadi? Nah, pada kolom ini ya, kolom ekspektasi yang diharapkan adalah di sini harus dijelaskan ya. Kalau kita melakukan pengisian yang salah, maka yang terjadi adalah gagal ya. Dia akan tidak dapat masuk ke dalam sistem ya, dan terjadi redirect misalkan. Nah, ini harus dijelaskan ya. Supaya apa? Supaya menjadi panduan bagi tester ya. Jadi seorang penguji itu nanti akan dipandu dengan adanya test case ya. Kalau tidak ada test case, nanti tersesat ya. Kesulitan dia akan melakukan pengujian ya. Nah, mungkin kalau untuk login ya masih mending ya. Tapi kalau nanti aplikasi-aplikasi yang skala besar, notifikasi misalkan ya, input output, nah, ini kasusnya cukup banyak ya. Nah, kalau login mungkin hanya beberapa kasus. Nah, pada contoh skripsi ini dia hanya membuat dua test case ya, dua kasus yang dia buat. Padahal sebenarnya bisa ini dikembangkan menjadi lebih apa? Lebih banyak lagi ya. Nah, kasus yang lain adalah saat test case ya diinput salah ya. Nah, dia melakukan input salah, NIM salah tetapi password benar. Nah, maka ekspektasinya adalah gagal login ya, gagal login. Nah, seperti itu. Tes datanya apa? Tes datanya nanti yang di bawah ini ya. Jadi dengan adanya dokumen panduan test case itu akan mengarahkan seorang tester supaya dia tidak melakukan kesalahan dalam pengujian ya. Yang valid itu apa passwordnya? Nah, bayangkan kalau kada tahu. Nah, dalam dokumen nanti dijelaskan ya bahwa user yang valid itu adalah NIM-nya sekian-sekian, passwordnya sekian-sekian. Nah, nanti juga dilakukan pengujian bagaimana kalau NIM-nya salah. Nah, misalkan diisikan dengan kode ini. Test case yang berikutnya, misalkan diisi kosong ya, NIM-nya kosong, password juga kosong. Maka apa yang terjadi? Nah, harus ada hasil yang diharapkan. Maka akan muncul validasi ya. Nah, muncul validasi. Nah, ini juga sama ya. Kalau mengisi password yang benar, maka yang terjadi adalah masuk dan berhasil ke dashboard ya, ke dashboard. Nah, ini test case ya, sama seperti yang lain ya. Ini juga test case ya. Misalkan transaksi data pemohon. Nanti itu kan ada input, ada edit, ada tombol apa? Delete ya, cetak dan seterusnya. Nah, inilah test case ya. Test case. Di dalam pengujian test case, kita
belum menentukan ini ya, yang Bapak blok ini. Nah, hasilnya kan belum ketahuan ya. Yang kita buat itu baru anggaplah 3 kolom ini ya. Walaupun di dalam dokumen test case itu isinya banyak sebenarnya ya. Bukan hanya 3 kolom ini yang terdiri atas nomor ID, data masukan, dan ekspektasi ya. Di dalam dokumen test case itu isinya lebih dari ini. Tapi untuk skripsi ya boleh lah ya. Boleh lah yang isinya minimalis ya, minimalis. Nah, untuk hasil dan kesimpulan ini belum dilakukan. Kenapa? Karena kita baru menginjak tahapan yang kedua ya. Nah, nanti tahapan yang ketiga, nah baru pelaksanaan pengujian ya. Kita betul-betul melaksanakan pengujian atau eksekusi atau running test ya. Nah, baru nanti ditentukan hasilnya berhasil atau terjadi kegagalan. Nah, silakan ada yang ingin tanyakan sampai sampai ini. Silakan ada yang ingin tanyakan. Mungkin ada yang bagian-bagian yang kurang jelas atau terlalu cepat Bapak jelaskan. Baik, kalau tidak ada Bapak lanjutkan ya. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pengujian ya. Artinya kita melaksanakan pengujian atau tes eksekusi ya. Nah, jelas ya di sini bahwa dalam tahapan ketiga ini kita melakukan klik ya seluruh tombol-tombol proses ya. Nah, artinya kita betul-betul menjalankan sistem yang akan diuji ya. Nanti akan kita catat ya bagaimana hasilnya ya. Jadi kan sebelumnya terdapat ekspektasi ya atau hasil yang diharapkan, expected result ya. Nah, nanti akan kita bandingkan bagaimana dengan hasil saat sistem betul-betul dijalankan. Apa tujuannya? Ya, tujuannya jelas ya, kita menjalankan jenis-jenis testing. Mau testing apa? Nah, silakan ditentukan ya. Kemudian kita menjalankan test case sesuai dengan planning ya yang sudah dibuat di tahapan 1 dan 2. Menentukan nah status ya berhasil atau gagal ya sama seperti tadi ya sini. Nah, ini nanti akan kita jalankan ya yang Bapak blok ini. Hasilnya sesuai atau tidak. Mendeteksi adanya kesalahan. Nah, ya. Jadi kalau misalkan ada bug, error, defect pada sistem, nah, dengan menjalankan ini nanti akan ketahuan ya. Dan semuanya tercatat, terdokumentasi ya. Sekaligus nanti kita di akhir melaporkan bagian mana saja yang ada bug-nya ya. Nah, manfaatnya jelas ya, kurang lebih sama seperti tadi. Nah, output yang dihasilkan dari pengujian ini adalah pertama laporan apa namanya hasil pengujian ya. Nah, kemudian juga status berhasil, gagal dan seterusnya. Kemudian daftar bug ya. Nah, kalau perlu bagus kalau ada screenshotnya. Jadi kalau misalkan ada notifikasi berupa notifikasi apa ya, itu di screenshot, screenshot nanti dicetak, di print, nah menjadi tambahan dalam daftar bug report ya. Aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam pelaksanaan pengujian ini? Tentu saja pertama kita menyiapkan lingkungan pengujian ya. Artinya sistemnya tuh diinstal dulu, jaringannya kalau misalkan ada ya, perlu jaringan maka disetting dulu, servernya diatur, database-nya dibuat dan seterusnya ya semuanya ya. Sarana prasarananya harus disiapkan ya. Kemudian kita menjalankan semua test case ya, menjalankan satu persatu test case dan test data yang dibuat. Kemudian kita catat ya, hasil dari pengujiannya kita catat ya, dan kita bandingkan ya apakah sesuai antara nih yang diharapkan dengan hasilnya. Nah, jadi dijadikan perbandingan ekspektasi ya
dibandingkan dengan hasil yang sesungguhnya di lapangan ya. Kemudian menandai status ya, gagal, berhasil dan seterusnya. Dan melaporkan bug kalau ada. Contoh ya, sini ada contoh contoh sederhana ya, melanjutkan dari sistem login tadi. Nah, test case-nya adalah input ya. Nah, inputnya adalah NIM dan password ya. Ternyata ya misalkan hasil yang diharapkan adalah kita loginnya berhasil ya, karena input NIM dan passwordnya sudah sesuai dengan tes data. Ternyata ya hasil di lapangan adalah gagal login ya, dan muncul pesan error. Nah, maka test case ini akan diberikan status pilot ya, gagal. Dan ini akan dibuat bug report ya. Boleh dengan ditulis atau dipoto, di screenshot dan dilampirkan di dalam dokumentasi pengujian ya. Contoh lain ya. Nah, di sini ada penomoran test case ID, ini sangat penting ya. Ini menentukan nanti dan bisa melacak historis dari masing-masing pengujian berdasarkan ruang lingkupnya ya. Test case ID ya. Oh, yang gagal itu di test case ID sekian-sekian. Nah, bayangkan kalau ada nomornya, susah nanti melacaknya ya di bagian mana. Deskripsinya adalah, nah ya, kalau valid misalkan seperti apa ya. Tes datanya ini tes datanya. Kemudian apa? Hasil yang diharapkan adalah berhasil login karena input tes datanya benar. Nah, yang terjadi adalah berhasil login ya. Statusnya pas berhasil ya. Nah, tadi di awal di apa yang kedua ya, tahapan yang kedua, actual result dan status ini tidak ada ya, masih belum ada ya. Terakhir sampai expected aja ya, hasil yang diharapkan. Tetapi di dalam eksekusi, nah kita akan mendapatkan hasil ya. Nah, jadi yaitu catatan ini. Nah, ini yang membedakan antara tahapan kedua dengan tahapan ketiga. Nah, ini contoh lain ya. Nah, kita masuk ke tahapan berikutnya yaitu evaluasi ya. Jadi setelah kita melakukan serangkaian pengujian berdasarkan lingkupnya tadi, maka tahapan berikutnya adalah kita membuat ya kesimpulan ya, kesimpulan atau evaluasi hasil pengujian ya. Artinya kita sudah melakukan berapa kali pengujian, kemudian yang berhasil itu berapa, yang gagal berapa, screenshotnya berapa ya, apa saja yang dipoto di screenshot, dijadikan lampiran, nah, dan seterusnya. Nah, itu evaluasi hasil pengajian ya. Tahap tahapan evaluasi terhadap hasil pengujian untuk menentukan apakah perangkat lunak ini siap ya. Nah, ujung-ujungnya nanti hasil akhirnya adalah ini siap atau tidak. Nah, kalau errornya banyak ya berarti apakah diperbaiki dulu ya. Nah, atau misalkan errornya sedikit-sedikit saja. Nah, ini tetap masih bisa dianggap bisa dirilis misalkan dan seterusnya. Nah, maksud dan tujuannya adalah review ya. Di review lagi dan melakukan analisis ya terhadap hasil eksekusi pengujian. Melakukan identifikasi dan pencatatan defect ya. Jadi defectnya itu error-errornya dicatat ya. Dan apakah nanti ada penanganan ya terhadap bug ya. Kalau misalkan ada penanganan berarti apakah nanti dilakukan pengujian ulang dan seterusnya ya, atau istilahnya regresi. Regresi. Regresi itu artinya kita melakukan pengujian ulang terhadap bug yang sudah diperbaiki dan melaporkan atau membuat pelaporan hasil pengujian. Outputnya adalah, nah ini ya, laporan evaluasi pengujian dan status perbaikan. Nah, langsung contohnya aja ya. Nah ya contohnya. Nah ini pelaporannya ya. Ini misalkan contoh pelaporan hasil testing ya.
Nah, artinya berapa kali kita sudah berapa jumlah test case yang dijalankan ya. Kemudian berapa yang pass and pilotnya ya. Kemudian berapa daftar defect yang ditemukan. Ini berhubungan dengan kegagalan tadi, pilot tadi ya. Kemudian statusnya, status defectnya ini, apakah open? Open itu artinya masih masih bisa dimaafkan ya, masih dianggap wajar. Nanti perbaikannya bisa melalui bisa dilakukan secara cepat ya. Nah, apa fix ya? Fix itu artinya ya perlu perbaikan ya. Kemudian statusnya sudah diperbaiki ya. Fix sudah diperbaiki. Ini status defect. Dan yang terakhir close. Nah, close ini penutupan ya. Penutupan defect. Artinya sudah selesai ya, sudah selesai perbaikannya. Cakupan pengujian terhadap requirement. Nah, cakupan pengujian ya, ruang lingkup tadi itu. Nah, ini contoh ya, contoh ringkas output dari tahapan ini. Misalkan telah terjadi 20 test case ya. Nah, dari 20 ini ada 16 yang dianggap berhasil, jalan dengan baik, normal. Kemudian ada 4 yang error ya. Error ini terdiri atas 3 pilot ya, masuk defect list, dan satu yang block. Nah, block itu apa? Di sini Bapak tuliskan pengertiannya ya. Block itu pengujian tidak bisa dijalankan ya, atau tidak bisa dilanjutkan karena ada kendala hambatan ya. Misalkan fitur salah satu transaksi itu error ya. Nah, misalkan login ya. Login ini penting ya, karena kalau tidak bisa login, maka kita tidak bisa melanjutkan pengujian ke dalam transaksi-transaksi yang lain ya. Seperti input, output, report, dan seterusnya. Kalau fitur loginnya aja gagal ya kan, nah itu block namanya ya, terblok. Atau misalkan servernya down ya. Nah, database-nya error. Nah, sehingga apa? Kita tidak bisa melanjutkan eh, pengujian lagi ya. Nah, ini contoh blok ya, contoh terblokir. Nah, nanti dijelaskan 3 pilot ini secara tersendiri ya. Nah, 2 yang sifatnya kritikal, kritikalnya artinya kritis. Nah, nanti kalau misalnya sudah dilakukan perbaikan, nanti ditulis sudah diperbaiki ya, sudah diuji ulang dan dianggap berhasil ya. Satu minor. Minor ini artinya masih skala kecil ya, masih bisa dimaafkan dan bisa dilanjutkan ke pengujian selanjutnya ya. Nah, dijadwalkan untuk perbaikan. Nah, seperti itu. Terakhir ya, tahapan yang terakhir adalah penyelesaian dan implementasi ya, test closure ya. Test closure ini penutupan artinya dan siap untuk di-deploy, diimplementasikan. Nah, tahapan closure adalah penutupan dari aktivitas pengujian yang sudah dilakukan ya dan sudah tercatat. Nah, tahap akhir dari proses pengujian yang dilakukan setelah semua pengujian dirasa cukup dan kriterianya dianggap selesai. Artinya kita sudah masuk ke dalam tahapan exit kriteria ya dan sudah terpenuhi ya. Tujuannya adalah memberikan kesimpulan ya, mendokumentasikan ya semua pengujian dan merapikan seluruh aktivitas pengujian. Jadi eh, apa namanya, dokumentasinya sudah dibuat ya. Kemudian kita sudah membuat satu kesimpulan ini layak atau tidak ya. Oh, layak rilis, layak untuk disebarluaskan ya, diproduksi secara massal atau siap untuk digunakan oleh lingkungan produksi ya, tempat di mana aplikasi itu akan digunakan. Nah, ini maksudnya adalah tes closure ya. Sekaligus kita merapikan seluruh aktivitas pengujian sebelum proyek ditutup atau dilanjutkan ke produksi. Ini maksudnya ya, tadi kan sebelumnya selama proses pengujian kita menggunakan sarana prasarana ya. Laptop yang sudah disewa itu dikembalikan ya. Karena kadang mungkin kita beli ya atau memiliki, biasanya sewa ya.
Nah, itu dikembalikan, dibayarkan, dikembalikan seterusnya. Kemudian server yang sudah disewa, hosting yang sudah disewa, itu misalkan dilepas, ditutup ya, tidak digunakan lagi. Nah, eh, jaringannya misalkan, kalau misalkan ada LAN, ada jaringan, maka itu disimpuni. Nah, itu namanya test closure ya. Nah, tahapan yang kelima ini juga ada deployment. Nah, siap untuk dilakukan implementasi ke lingkungan produksi ya. Artinya aplikasi tadi siap dirilis ya dan diserahkan kepada user ya. Misalkan aplikasi yang dibangun adalah aplikasi rumah sakit. Nah, misalkan. Nah, siap untuk diserahkan ya. Aplikasi akademik misalkan di kampus universitas maka siap untuk di-deploy ya di kampusnya. Nah, tahapan ini maksud tujuannya adalah membuat laporan, kemudian siap untuk diimplementasikan secara UAT ya, dan melakukan deployment ke lingkungan produksi. Nah, outputnya jelas ya tadi ya. Nah, keputusan layak atau tidaknya untuk go ya, go rilis produksi ya. Karena ini sifatnya harus berhati-hati ya, jangan sampai nanti eh, diserahkan ke lingkungan produksi tetapi pengujian sebelumnya dilakukan tidak terarah ya, asal-asalan sehingga nanti ketika sampai ke tangan user ya malah berantakan. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Semuanya harus diujikan dulu oleh tester-tester di lingkungan developer ya. Nah, ini kegiatan test closer apa saja? Ya, kita membuat laporan ya, kemudian mengevaluasi test case yang berhasil atau gagal ya, membuat arsip, dokumen, hasil pengujian. Ini semuanya nanti akan diserahkan kepada pihak apa namanya user ya. Sekaligus nanti kita membuat panduan ya, bagaimana cara melakukan instalasi ya, eh, cara setting apa aplikasinya dan seterusnya ya. Melepas resource juga ya. Nah, ini testernya, toolsnya, servernya, file hostingnya ya, akun testnya ya, ini akunnya harus dibuat ya, semuanya harus dibuang ya. Jadi semua database ya, semua record yang sudah pernah kita isi, kita input, itu semuanya harus di reset ya, semuanya harus dibuang ya. Karena awalnya tadi kita hanya membuat eh, test case ya, kasus uji saja. Nah, jadi sebelum diserahkan kepada user ya, lingkungan produksi, semuanya itu harus dirapikan ya. Nah, ini contoh ya. Nah, jadi rekomendasinya adalah siap siap untuk dirilis, di test closer. Sedangkan kalau test deployment, nah ini banyak, nah silakan nanti dibaca aja ya. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan dalam proses deployment atau implementasi ya. Nah, jadi mulai dari kita membackup ya sistem lama yang sudah ada, rollback, siapkan dokumen. Nah, kita harus membuat dokumen panduan instalasi dan konfigurasi ya. Kita harus bikin itu. Kemudian kalau kita mendeploy ke lingkungan produksi, berarti kita harus menyiapkan, memindahkan aplikasi ya dan menyiapkan server di sana ya. Di rumah sakitnya misalkan oh sudah ada server, berarti kita tinggal setting ya, tinggal konfigurasi. Oh belum ada, berarti kita melakukan pengadaan untuk server dan tools-tools yang lain. Tool jaringannya belum ada ya, berarti kita konfigurasi database-nya, servernya, LAN-nya dan seterusnya ya. Kemudian kita melakukan pengujian yang ringan ya, pengujian yang ringan. Dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya aja. Contoh kasus ya yang melibatkan user. Nah, jadi jelas ya, paling sedikit di dalam tahapan pengujian ini ada 5 ya, ada 5. Walaupun sekali lagi Bapak jelaskan di sumber-sumber yang berbeda
ya wajar ya ada sedikit perbedaan. Tapi intinya kurang lebih sama ya. Artinya perencanaannya ada, analisisnya ada ya, perancangan test case-nya ada, kemudian eksekusi itu pasti ada ya. Kemudian evaluasi dan terakhir penyelesaian ya. Hanya mungkin penjabarannya ya yang sedikit berbeda. Baik ya. Nah, lapah juga Bapak ya, kepada serangan Bapak. Jangan-jangan orangnya kadadaan ini. Halo, halo, apakah kalian masih berada di sana? Ada Pak. Ya, Pak. Nah, alhamdulillah Ada masih Pak, ada. ada ya. Syukur ya. Aman, aman Pak. Satu berdua ada masih, alhamdulillah. Yang lain mungkin kuring berataan ya. Oke ya, terakhir. Silakan kalau ada pertanyaan silakan ya. Yang terakhir Bapak ingatkan kembali tugasnya ya. Jangan lupa untuk dikerjakan. Nanti pas kita ada pertemuan dan mudah-mudahan tetap muka ya. Nanti Bapak preview lagi ya. Tugas satu, tugas kedua ya. Nah, biar nanti kalian bisa melihat nilai-nilai kalian ya. Nah, kemudian terakhir Bapak cek presentasi ya, presensi ya. Hmm. Bagi yang belum mengklik, langsung Bapak anggap alfa ya. Nah, ini tidak ada nih. Hmm. Langsung aja Bapak ya. Nah, ini juga tidak ada ya. Kalau ada konfirmasi sekarang, berarti ya sudah Bapak anggap alfa ya. Nah, ini juga tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Nah, ini juga tidak ada. Nah, izin Bapak simpan ya. Pak, 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 tolong Siapa? Sultan kada ingat presentasi. Kada ingat Pak tadi Pak, sudah. Siapa namanya? Sultan Yunir Mahidin. Yang mana ya? Kada ingat Oh, Pak. ini kan, Sultan ini kan. Nah, oke ya. Ini, Pak. Bapak simpan ya. Ini Pak. Nah, kemudian kelas D silakan cek masing-masing. Kalau tidak ada di tempat saat ini ya berarti dan lupa mengisi absen ya berarti kita belelaan ya. Siapa nih Aulia Rahman? Nah, tidak ada ya. Belum mengisi absen. Kamaludin, Muhammad Mahdian, Muhammad Riyad, Muhammad Solhan, Muhammad Yaspi, Nazwa Rizky, Reza. Banyak yang belum nah. Ridho dan terakhir Sipa. Nah, kalau ada konfirmasi sekarang ya, Bapak tunggu beberapa detik. Nah, kalau ada konfirmasi ya berarti Bapak anggap entah inya hendak kena-kena aja kah atau kelupaan enggak atau memang benar-benar tidak ada di tempat. Jadi yang Bapak sebutkan tadi namanya itu belum absen ya. Nah, oke lah, Bapak simpan aja sudah lah, tidak ada konfirmasi. Klik simpan presensi. Oke ya, tidak ada pertanyaan dari tadi Bapak tunggu. Ya, berarti mudah-mudahan paham aja ya. Paham aja. Ya, kali ini ya teoritis saja ya. Bahannya banyak ya. Dan kalian pun sudah terbiasa dengan membuat aplikasi ya, walaupun aplikasi sederhana ya. Insya Allah sudah terbiasa dengan testing, pengujian aplikasi atau perangkat lunak ya. Baik ya, itu saja yang ingin Bapak sampaikan hari ini. Lumayan sejam lebih ya. Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat menjadi kebaikan. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu di pertemuan yang akan datang ya. Nah, kalau untuk minggu depan sepertinya Bapak atur untuk tugas saja ya. Jadi biasanya Bapak ritmenya itu 2 kali masuk, 1 kali tugas. 2 kali masuk, 1 kali tugas ya. Jadi kalau ada tugas, Bapak ada masuk ya. Bapak libur aja supaya nanti kalian fresh juga ya. Nah, ada waktu untuk
mengerjakan tugasnya. Nah, nanti di pertemuan ketujuh, ini masih Bapak tutup ya, Bapak blok. Nah, insya Allah nanti bisa ya ketemu nanti di pertemuan 7 ya. Di tugas 3 yang ada di pertemuan ke-6 minggu depan, ini cukup menggawi latihan aja, tugas saja. Oke ya, itu aja yang Bapak sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf, mohon izin untuk keluar ya dari pertemuan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali.